Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu apa kabar? Sehat semuanya? Wajahnya semakin bercahaya, mudah-mudahan ini pertanda kita diterima pahalanya oleh Allah SWT dan bersiap mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Itu selalu saya sampaikan karena itu adalah cita-cita tertinggi orang yang beriman semasa hidup di dunia. Pemirsa senang sekali, saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program Cahaya Hati Indonesia. Hari ini dari Masjid Jami At-Taufik, Cimanggis, Kota Depok. Dan hari ini Alhamdulillah kita akan bersama 3 orang guru yang insya Allah akan membagi tausiahnya kepada kita mengenai ujian. Ya, sebagai orang yang hidup di dunia, ujian adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita menganggap ketika kita diberikan kesengsaraan, cobaan yang berat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ketika kita diberikan nikmat, kita merasa itu bukan apa-apa, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan ataupun sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kesedihan atau kesengsaraan sejatinya sebagai orang yang beriman kita yakini itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian hidup yang kita alami diharapkan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mawas diri terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Maka tema besar kita adalah keberkahan di balik nikmat dan ujian. Insya Allah kita akan bersama Habib Geis Abdurrahman Assegaf, kemudian Ustadz Nur Fadilah dan juga Ustadzah Lulung Ummu Mumtazah, insya Allah. Dan nanti juga akan ada qoriah kita An-Nisa. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, langsung saja siapkan hati dan pikiran juga catatan Anda. Kita akan langsung simak tausiah pertama dari Habib Geis dengan subtema ujian sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fanawayna at-ta'allum wa ta'lim. والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم آمين آمين يا رب العالمين. Ini bapak-bapaknya ganteng-ganteng amat. Siap hidup istiqomah Pak? Tahu hidup istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah ya. Ini ibu-ibunya cerahnya luar biasa. Semoga kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, wukufnya di Arafah, mabitnya di Musdalifah, bisa lontar jumroh ula, wusta dan Aqabah. Kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah. Amin amin ya robbal alamin. Prinsip pertama, hidup harus punya iman. Orang yang gak punya iman gak bisa merasakan indahnya surga. Dulu di zaman Nabi ada orang namanya Abdullah bin Jud'an. Ini Abdullah bin Jud'an dermawan. Ilustrasi kedermawanannya Abdullah bin Jud'an bisa tergambarkan dari tingginya dia punya kuali. Kualinya Abdullah bin Jud'an itu kalau kita mau lihat dasarnya harus naik tangga. Itu kuali bukan dipakai bisnis. Kualinya dipakai buat menjamu orang-orang yang pergi haji dan umroh. Bayangin ngasih makan orang haji sama umroh. Pahalanya luar biasa.
Ketika Abdullah bin Jud'an meninggal, Sayyidah Aisyah nanya, Rasul, ini Abdullah bin Jud'an kan pahalanya kayaknya luar biasa. Ngasih makan orang haji sama umroh. Kira-kira masuk surga apa enggak? Kata Nabi SAW, enggak. Sebabnya kenapa ya Rasul? Karena dirinya tidak percaya kepada hari akhirat. Jadi kalau ada satu rukun iman yang kita gagal di dalam mengimaninya, iman kita enggak sempurna. Di dalam hadis malaikat Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi SAW ditanya, apa sih iman itu? Salah satunya Nabi menjawab, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu harus percaya bahwasannya keputusan Allah yang baik dan buruk itu mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman itu nggak boleh ragu. Saya mau tanya, kalau kita sakit gigi itu baik apa buruk Bu? Sakit gigi? Benar baik, mau sakit gigi? Baik apa buruk? Katanya kan buruk. Baiklah menurut siapa? Dokter gigi. Paham gak maksudnya? Berarti kebaikan sama keburukan itu sebenarnya gak ada. Kalau dari Allah itu semuanya baik, gak ada yang buruk. Nah memang kita hidup di dunia seperti kita masuk ke ruang ujian Pak. Kita sudah pernah dikasih waktu untuk belajar. Kita sudah pernah diberikan kesempatan untuk menempa diri. Dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ujian kehidupan. Iman kita haruslah selalu ada. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibtum, apakah kalian kira antadkhulul jannata, kalian bisa enak-enakan aja masuk ke dalam surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal kalian belum pernah diuji sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa wa dharra, mereka diperintahkan untuk berperang. Mereka ditimpahkan musibah yang amat sangat dahsyat. Wazulzilu, dikasih gempa. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai nabi-nabi yang ada di kalangan mereka berkata, kapankah pertolongan Allah ini turun? Kita nggak pernah Pak disuruh nyembelih anak kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita alhamdulillah tidak sampai dilemparkan ke jurang sumur oleh saudara kandung kita sendiri. Kita alhamdulillah tidak pernah juga dimakan ikan paus. Paling mentok-mentok iuran anak telat bayar. Paling mentok-mentok ke rumah sakit harus nunggak. Paling mentok-mentok hari ini nggak bisa makan ayam, makanya cuma sayur lodeh sama ikan asin. Paling segitu doang. Nah kalau nggak ada rasa syukur nih Bapak Ibu di dalam hati kita, iman itu lama-lama akan menguap. Makanya prinsip orang yang beriman kalau ditimpa ujian, satu, menganggap ujian itu sebagai penghapus dosa. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma nazalal bala illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Enggak ada satupun musibah yang menerima bapak dan ibu, tidak ada satupun bala yang ditimpahkan kepada antum semua melainkan karena disebabkan dosa kita. Dan musibah itu tidak akan bisa diangkat melainkan kecuali karena kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda begini, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa ja'alaha Allah kafaratan li khati'atih. Tidaklah ada kesedihan, kegalauan pikiran, kepusingan, rasa sesak di dalam batin, bahkan duri yang menancap di dalam gusi, melainkan Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Insya Allah
pada sesi kedua nanti kita akan mendalami lebih lanjut dari makna-makna menghadapi ujian sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari telah meletakkan satu pondasi penting bagi orang yang punya iman di dalam memahami musibahnya. Beliau mengatakan, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Bisa jadi secara zahir Allah kasih kamu uang, secara fisik Allah kasih kamu sehat, secara fisik Allah beri kamu rumah, tapi tentunya pada hakikatnya Allah justru menghalangi kamu dari pemberiannya. Sebaliknya, bisa jadi seolah-olah kita tidak diberi apa yang kita inginkan. Tidak diberi rumah yang mewah, tidak diberi mobil yang mewah, tidak diberikan istri yang cantik, suami yang kaya raya, anak yang molek dan cantik dan lain sebagainya. Tapi Allah berikan sabar, tapi Allah berikan ikhlas. Jadi yang paling menderita itu bukan tergantung pemberiannya atau tidak. Penderitaan orang beriman itu kalaulah keinginan dia rupanya bertentangan dengan keinginan Allah. Makanya Imam Ibnu Athaillah Az-Sakandari mengatakan lagi, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Usahamu yang keras, usahamu yang ngoyo, tahu ngoyo bu? Kalau kata orang Betawi empot-empotan tuh ya. Usaha kamu yang mati-matian terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin bagimu. Apa? Rizki. Wa taqsiruka fima duminalaka. Tapi pada saat yang bersamaan, setiap Allah minta kepada kamu kewajibanmu, kamu lalai. Ketika Allah minta kamu sholat, kamu ingkar. Ketika Allah minta kamu zakat, kamu tidak mau menunaikannya. Bukti bahwasannya mata hatimu sudah tertutup. Allah itu gak pernah minta duit bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah. Saya mau tanya, kalau kita punya pegawai, kita kasih gaji sebulan 50 juta. Sebulan 50 juta. Kerjaannya ngorok doang. Demen apa kagak kita? Kalau kita punya anak buah, kita kasih sebulan 10 juta. Kerjaannya main pasir sama kelereng, gimana perasaan kita? Kita bukan cuma pegawainya Allah. Kita ini hambanya Allah. Fal matlub minal abdi mauqufun baina yaday rabbih. Hamba itu statusnya harus selalu connect dan standby. Kayak satpam. Dipanggil harus ada, dipanggil sholat hadir, dipanggil buat bantu tetangganya ada, dipanggil buat sabar saat diberikan musibah hadir. Betul apa betul? Itu baru orang yang punya iman. Cobaan itu macam-macam bentuknya. Tapi kalau ditanya misalkan, Beb, bedanya cobaan dalam bentuk ujian dengan cobaan karena Allah pengen negor kita jadi musibah, bedanya di mana? Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutipkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani begini, kalau kita diberi musibah
terus kita hanya ngadu kepada Allah, artinya itu adalah ujian. Tapi kalau kita diberi musibah, justru kita ngadunya ke WhatsApp, ngadunya ke Facebook, ngadunya ke Instagram, itu adalah teguran keras. Makanya ujian orang itu bermacam-macam. Syekh Abdul Qadir Jailani ujiannya nggak seperti kita. Kalau kita diuji apa? Sakit tipes, kanker, tahu kanker? Kantong kering. Ini penyakit yang paling banyak melanda bangsa Indonesia nih. Kanker. Kalau aulia ujiannya lain. Aulia itu diuji kalau dia megang meja, mejanya jadi emas. Ayo. Iya. Ujiannya wali itu bisa jalan di atas udara. Ujiannya wali itu bisa ngambang di atas air. Kalau kita diuji pakai musibah, wali juga dikasih musibah dalam bentuk pemberian. Lah, guru kami Dr. Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani pernah ditanya, kalau ada orang terbang di atas langit, haruskah diikuti? Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, jangan diikutin dulu sampai ketahuan tuh orang ngikutin Quran Sunnah apa kagak. Kalau cuma terbang, burung lebih hebat lagi, terbang gak berhenti. Kalau cuma ngambang di atas air, ikan lebih hebat lagi, nyelam kagak timbul-timbul. Syekh Abdul Qadir Jailani didatengin sama suara. Lagi sholat beribadah di mihrab, didatengin suara serem. Ya Abdul Qadir, ahlalna lakal haram. Abdul Qadir, kamu kan ibadahnya dah luar biasa. Maka pada hari ini saya halalkan yang diharamkan. Coba kalau kita dapat suara begitu, GR. Bener gak? GR, wah gua udah jadi wali. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani gak pernah nimbang musibah, ujian, cobaan dengan semata-mata hal yang zohir. Gak pernah ditimbang dengan uang. Murka Allah gak pernah ditimbang dengan sehat. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Idhab anta ya la'in. Pergi kamu wahai yang terlaknat. Fasami'tu sautan lam asma' sautan akbah minhu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tiba-tiba aku mendengar satu suara yang mana aku tidak pernah dengar suara yang lebih buruk dari itu. Najjaka ilmuka ya Abdul Qadir. Abdul Qadir, untung ente punya ilmu. Ente udah diselamatin sama ilmu ente. Faqad ahbattu sab'ina min darajatil wilayah. 70 orang wali sudah saya sesatkan. Kesimpulannya, kalau kita dikasih sehat, syukur. Tapi jangan sombong. Jangan lantas kita merasa, oh ini adalah hasil ibadah saya. Kalau kita dikasih uang banyak, rizki yang lapang, jangan takabur hingga mengatakan ini karena saya tidak pernah bermaksiat. Karena sesungguhnya seorang pendosa yang bertobat itu lebih dekat di sisi Allah daripada ahli ibadah yang takabur dan sombong. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Gais Abdurrahman Assegaf. Ujian sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ujian adalah tanda cinta, ujian sekaligus sebagai parameter keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ridho maka Allah akan ridho kepadanya. Maka sebaliknya barang siapa marah, murka terhadap ujian dari Allah, Allah pun akan murka kepadanya. Itu adalah cuplikan dari salah sebuah hadis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Gais Abdurrahman Assegaf membuat kita semakin semangat untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung menuju tausiah kedua setelah jeda bersama Ustadz Nur Fadilah dengan subtema tidak ada yang luput dari ujian. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin apa po? Ya, amin pakai disuruh. Bahwa dari ayat yang dibaca oleh qari'ah kita dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan setiap kita pasti ada ujian yang baik maupun ujian yang benar, dan insya Allah kita akan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini pasti banyak ujian. Bukan hanya kita manusia biasa, dari zaman Rasulullah para nabi diuji. Allah sudah jelaskan ayatnya bahwasanya setiap kita diuji dengan sesuatu. Dengan sesuatu apa? Yang pertama dengan rasa takut. Ujian nih Pak, takut. Yang kaya takut miskin. Benar? Duit banyak, harta banyak, rumah bertingkat, jabatan tinggi, nggak kenal sama orang, jalan dadak duluan. Kadang jalan kagak nepak, kuntilanak. Ibu, diuji itu dengan rasa takut. Yang kaya takut miskin, yang jabatannya tinggi takut jatuh, yang hidup takut. Ini semuanya kita, emang gak mati nih. Nih calon-calon jenazah. Cuma kita nggak tahu kapan kita bakal mati. Saya mah terserah aja Bu. Kalau ibu-ibu duluan, saya belakangan. Itu mah Allah yang mau Ibu. Atau malah sebaliknya, saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Ya dah, terbalik dah. Atau saya yang duluan nyolatin ibu-ibu. Semua diuji. Para Rasulullah diuji dengan ujian yang begitu berat. Nabi Allah Musa diuji dengan umatnya melawan pembesar yang namanya Fir'aun. Nabi Ibrahim diuji dengan siapa? Dengan Raja Namrud. Ketika Nabi Allah Ibrahim berdakwah,
mau hancurkan berhala di sekeliling Ka'bah. Ada berhala satu yang gak dihancurkan. Gede, dikalungin sama beliau, kampak. Dicari, Namrud kesel. Siapa yang menghancurkan Tuhan saya ini? Cari informasi ternyata Ibrahim. Bu, Ibrahim, Namrud yang hancurin Ibrahim nih. Panggil, tangkap. Kok ditangkap? Belum ada bukti ini, bos. Udah, yang penting tangkap duluan, bukti belakangan. Sekarang modelnya begitu, Bu. Tangkap duluan, bukti belakangan. Ternyata benar ada yang lihat Nabi Allah Ibrahim. Panggil, Ibrahim, kamu telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Karena ada berhala yang besar gede di kalungannya tuh, di lehernya ada kampak. Itu kali yang gede tuh yang hancurin yang lain teman-temannya. Kamu gila Ibrahim. Bukannya gila. Masa itu berhala bisa menghancurkan teman-teman berhala yang lainnya? Itu kan benda mati. Lebih gila mana? Emang kagak bisa bergerak disembah. Tangkap, bakar. Nabi Ibrahim dibakar, Pok. Nabi Ibrahim dibakar. Pas masuk ke dalam api, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas. Adem semua. Naru isim nakiroh, umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu nggak ada yang panas, Bang. Adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 hari, 3 jam, kagak matang-matang. Apinya kagak panas. Maka ini ayat boleh diamalin nih buat ibu-ibu yang rajin depan kompor. Baca aja, Bu. Iya. Depan kompor baca, ya narukuni bardan wassalaman. Ganti namanya jangan Ibrahim, nama kita Khadijah. Ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Ya Allah, diuji Nabi Ibrahim melawan raja yang namanya Namrud. Rasulullah Nabi Muhammad diuji melawan siapa? Pamannya sendiri. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya sendiri. Nabi Nuh diuji dengan anaknya sendiri. Nabi Lut diuji dengan istrinya sendiri. Macem-macem ujian. Apalagi tibang kita. Oh, Nabi bukan. Ponakan Nabi aja bukan. Pasti diuji. Ujian itu macam-macam luar biasa. Diuji dengan rasa takut, diuji dengan kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, jiwa. Kadang-kadang kekurangan harta kita sering potong kompas. Ya Bu, pengen kaya, bininya suruh jagain lilin. Deh, mama jagain lilin mama. Ya dia malam ngayap, Bu ada tembok koset, ada tembok koset. Yang kesian temboknya yang belum diaci, baru dikamprot doang. Wah ada goyang-goyang abis udah pada bakrak. Kayak enggak pada bakrak gitu. Ya Allah, maksa pengen kaya, diuji. Kaya ujian, miskin ujian. Ya Bu, maka ujian itu dengan cara apa? Pertama kita dengan cara melaksanakan kesabaran. Sabar ketika diuji. Kan kalau yang namanya ujian Bu, musibah itu ada 3 macam. Kalau ada menimpa orang baik-baik namanya ujian. Rajin sholatnya, ngajinya rajin, ibadahnya rajin. Dikasih musibah, ini namanya ujian. Diuji supaya naik kelas. Ini kadang-kadang kita sholat kagak, ibadah kagak, ngaji kagak, ngomong kagak, kena musibah, nyohor. Gue lagi diuji nih. Siapa yang uji? Lu. Lah kagak sekolah ngikut ulangan. Iya Bu. Tuh orang baik-baik dapat musibah namanya ujian. Yang kedua ada orang setengah baik dapat musibah namanya teguran. Bagaimana setengah baik? Ngaji rajin, ngomongin orang getol. Sedekahnya rajin, korupsinya paling banyak. Ini namanya 50-50 dia nih. Ya Bu, ya Bu. Ngajinya getol, ngomongin orang juga getol. Yang model begini kena musibah namanya teguran. Ditegor, lu jangan begitu. Ya Bu.
Yang ketiga, musibah kalau sudah terkena dengan orang yang nggak pernah ibadah, itu namanya apa Bu? Azab persekot. Nih pertanyaannya di negeri kita Bu, kenapakah ini musibah banyak datang kepada kita? Gempa, iya Bu, gunung pada demo, gunung demo. Loh kalau kita demo, polisi yang ngademin, yang nanganin. Lah kalau gunung demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan. Lah udah nggak ada. Udah ketemu dia mah enak dalam kubur sama Mbah Surip. Kata Mbah Marijan, tenang aja ya. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Gitu aman di sono dia. Bu, gunung pada muntah, Merapi muntah, Sinabung muntah, Anak Krakatau meriang, Semeru ampeg, banjir. Sekarang nih kemarau po, air nggak keluar. Itu semuanya tergantung Allah, Sang Khalik. Kalau kata Allah gunung batuk-batuk lo, air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Angin muter yang kencang, puting beliung. Ya Allah, puting beliung bang. Pertanyaannya, apakah ini musibah di negeri kita? Ujian, teguran, apa hukuman? Saya jawab, ini borongan. Ya Bu. Iya, semuanya ada sama kita. Kadang-kadang kan bagaimana musibah nggak mau turun, ujian nggak mau datang buat kita. Kadang-kadang di masyarakat enak aja, masyarakat tetangga kita, saudara kita ajak ngomong, bang lu jangan mabok dong. Apa jawabannya? Yang mabok gua, pakai duit gua mabok di rumah gua, urusan apa melu? Ada orang kalau dibilangin nyautnya begitu. Bang lu jangan judi dong, judi, gue yang pakai judi, gue yang duit gue, untung gue kalah gue, urusan gue. Bang jangan zina dong, yang zina gue, urusan yang apa melu? Pakai duit gue, urusan penyakit urusan gue, lu ngapa repot? Ada orang kalau dibilangin nyautnya begitu. Ini hari kita jawab, bang yang mabok emang elu, yang judi emang elu, yang zina emang elu. Tapi mabok, judi, zina ini maksiat. Kalau negeri kita kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi, yang mampus bukan lu doang. Nih kita kadang-kadang Masya Allah, bagaimana menyikapi sabar dan ikhlas dalam menyikapi ujian. Supaya diuji, supaya naik kelas. Kita kepengen tuh ujian ini jangan kita bikin putus asa ya Bu. Ya Ustadz, emang laki saya kagak pernah usaha, udah emang kerjanya serabutan aja, bagaimana ya, emang begini, biarin dah, saya mah ngikutin, emang udah nasib kali Ustadz, saya emang mau turunan udah susah semua, ya ampun, emak bapak engkong susah, sekarang jadi orang susah juga, emang udah turunan, berarti kita turunan orang susah, nikmatin aja udah ya po. Kita kadang-kadang kan iri, ya Allah tetangga kita no lihat no ngaji nggak pernah, ibadah nggak pernah, sembahyang nggak pernah, sama ngaji rada oga, sama tetangga nggak pernah nyampur. Tapi ngapa sih ya rezekinya lancar aja, duitnya banyak aja banyak. Bu, biarin yang model begitu, itu namanya istidroj, diambulin. Biarin tuh, makan tuh, mbak ya lu, apa-apa. Kita pengen di dunia, boleh kita miskin, tapi kita pengen di akhirat jadi orang kaya. Kita pengen sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Sebab ada orang hidup di dunia kan macam-macam. Yang pertama ada sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia dia senang, di akhirat dia keblangsak. Orang ada yang pengen bahagia dunia, pengen pula bahagia di akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat ada yang sengsara. Ada yang di dunia sengsara, di akhirat bahagia. Kita kepengen itu jangan sampai di akhirat kita keblangsak, di dunia keblangsak juga. Na'udzubillah min. Ayo hadapi ujian dengan ikhlas dan sabar. Pasti ujian badai akan berlalu. Iya Bu. Amin. Iya Bu. Ada. Terima kasih Iya. Haji Tile atas tausiahnya. Sudah haji belum sih? Keren ya? Keren. Iya, keren peng. Itu ujian. Iya ujiannya. Ujian Anda. Aduh, itu ya. Ya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nur Fadilah atau Setile, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah SWT dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ya, Setile ya.
Amin ya rabbal alamin. Lo enggak, semuanya pengen ya. Baik, dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan jeda sejenak dan kita akan bergabung dengan guru kita selanjutnya, Ustadzah Lulung Ummu Mumtazah dengan subtema Istidraj Ujian dalam Kenikmatan. Tapi sebelumnya kita akan bertemu dengan Ustadzah Citra Anggia. Silakan Citra. Jazakallah khairan ya Ustadz Iqbal Faiz, terima kasih doanya ya, Alhamdulillah. Bagaimana pemirsa kabar Anda? Senang sekali saya Citra Anggia bisa menemani Anda lagi tentunya di booth Luwak White Coffee di Cahaya Hati Indonesia hari ini. Langsung dari Masjid Jami atau Taufik, Cimanggis, Kota Depok. Nah di sini ya, seperti judulnya juga hari ini, temanya kita hari ini, kita bisa menikmati keberkahan di balik ujian dan juga apapun itu. Seperti sekarang saya ujiannya mungkin bisa dikatakan cerah sekali ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Tapi alhamdulillahnya ini kenikmatannya saya bisa nikmati dengan Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Ini Luwak White Coffee yang ini saya favorit banget pemirsa. Ini luwak tarik Malaka. Kenapa favorit? Karena ini kopi susu kekinian yang pertama di Indonesia. Ini ada kandungan 100% gula arennya dan juga ada tambahan kental manisnya, susu kental manis goldnya. Pokoknya enak banget dan saya tidak mau menikmati ini sendirian karena ada pengunjung di sini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak. Dengan Mbak siapa? Elis. Mbak Elis, nah Mbak Elis. Ini saya nggak mau menikmati ini sendirian ya. Saya pengen ngasih Mbak Elis, ini dia luwak tarik Malaka. Silakan dicoba. Duduk dulu kalau mau nyoba. Silakan sambil duduk minumnya. Senangnya begitu ya. Coba lebih dinikmati lagi. Sekarang nih. Iya boleh. Gimana? Enak banget, seger. Iya kan? Makanya pemirsa untuk Anda juga ini bisa dinikmati luwak tarik Malaka ini dalam keadaan dingin ataupun hangat. Jadi dikasih es gitu, ya, enak banget ya. Enak banget. Ini kesukaan keluarga juga. Oh ya? Biasanya Mbak suka dari luwak white coffee yang mana? Semua. Tuh pas banget ya. Anak-anak Apalagi juga suka. Anak-anak juga suka. Apa sih yang menurut Mbak tuh jadi kelebihan dari luwak white coffee? Apa ya? Enak deh pokoknya. Enak. Seger. Dan yang penting halal. Ya pemirsa jangan lupa nikmati kopi susu kekinian luwak tarik Malaka. Dan diriku jika selama ini hanyalah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, hari ini kita senang banget ya bisa ngaji bareng yang alhamdulillah diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pembacaan tadi mengingatkan kita kepada satu ayat yang dibaca, yaitu jangan sampai kita kena dengan yang namanya istidroj. Apa tuh istidroj? Nih mak-mak nih ya yang CCM cantik-cantik manja nih, juga bapak-bapak yang GGS ganteng-ganteng soleh. Pernah nggak ngelihat ada orang sholatnya kagak, maksiatnya jalan, puasa boro-boro, pelit banget kagak pernah sedekah, tapi itu hartanya banyak banget. Proyeknya cepat kelar, kita udah puasa, udah ngaji, udah sholat, kenapa susah aja bawaannya? Mau tau aja foto banget. Bagi emak-emak tuh ya, gue tuh sebel banget sama dia, padahal gak sholat, gak ngaji, ya kan? Sering buka aurat tapi enak banget hidupnya. Kita nih ya udah ngaji udah apa. Dulu kagak ngaji hidup kita enak. Sekarang kita ngaji hidup kita susah. Waduh nggak diselain yang ngaji. Dalam ayat tadi dinyatakan dalam surat Al-An'am. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Falamma nasu, ketika mereka lupa kepada Allah. Lupa kepada ayat-ayat Allah. Ma zukirubi yang diceritakan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Maka kemudian mereka merasa ya bahwasanya mereka itu diberikan kenikmatan. Padahal ketika mereka dikasih suatu kenikmatan, bagi dia nikmat. Padahal bagi Allah adalah nikmat. Ingat itu. Bu, beda harokat dikit aja, beda artinya. Ya Allah, berikanlah aku nikmat pakai ain, berarti karunia. Tapi kalau ibu yang namanya salah baca, ya Allah berikan aku nikmat, nikmat. Akhirnya apa? Sengsara. Jadi ketika kita lupa sama Allah tapi Allah kasih ya utuh ya diberikan oleh Allah apapun yang kita pengenin padahal kita jauh dari Allah, berarti apa itu? Itu adalah istidroj. Apa sih Bu Lulung istidroj? Dikasih tapi Allah marah. Sama kayak bunda nih ya, ketika ngasih orang yang maksa banget minta, ada dilempar nih. Dikasih tapi ngomel nggak? Nih udah selesai, biar cepat pergi deh lo ribet banget sih lo. Mau gak kita dikasih begitu tapi kita diomelin? Kita pengennya Allah ngasih tapi Allah sayang. Jadi di dalam ayat tadi yang diceritakan oleh Qori'ah kita yang cantik-cantik manja. Bu, kenapa jadi bengong? Jadi ketika kita dikasih suatu hal yang kita cintai ternyata kita jauh dari Allah. Itulah yang disebut dengan istidroj. Itu yang pertama. Yang kedua. Kaget kan? Di dalam surat Al-A'raf ayat 182 Allah telah berfirman. Alladzina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nggak percaya sama yang namanya rukun Islam, nggak percaya sama rukun iman. Apaan tuh gitu kan? Maka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan kasih dia istidrot, dia binasa tanpa dia sadari. Waspadalah. Ingat tuh. Jadi kalau kita ngeliat ada orang maksiatnya jalan, semuanya jalan tapi hidupnya enak, jangan ngiri. Belum tentu Allah sayang. Belum tentu Allah cinta, ya nggak coy? Bukan ngajari nih buat kita sendiri, karena kita kan mama gitu suka ngiri sama rezeki orang. Ih tuh orang enak banget ya, ih sebel banget. Padahal belum tentu enak. Makanya ketika kita baca sholawatan ya, itu subhanallah, itu artinya keren banget. Ilahi salimil ummah minal afati tiwan niqmah, pakai kof. Jangan pakai wan niqmah, nanti jarang lagi artinya. Ini kan pada sering selawatan kan? Selawat akekah, selawat kurban, selawat apa segala macam kan? Ilahi salimil ummah, wahai Allah, selamatkanlah umat. Minal afati wan niqmat. Jauhkan kami ya, selamatkan kami dari afat segala macam bencana-bencana. Wan niqmat dan kesengsaraan. Jadi ketika orang dapat istidrot bukan nikmat tapi niqmat. Makanya ibu kalau dikasih sesuatu oleh sama suaminya, diberikan hadiah, bilang sama suaminya, alhamdulillah
Papa, Abi, ya kan, ayah, terima kasih atas nikmatnya gitu. Jangan makasih ayah, nyakemet. Akhirnya salah huruf, salah artinya. Hanya jangan sok dipasang-pasang kalau emang artinya jadi salah, ya enggak coy? Ya enggak bunda? Ngajinya makanya yang benar. Belajar lagi tahsinnya, belajar lagi tajwidnya, ya kan? Kan kita kan orangnya kan kadang-kadang salah dalam ucapan, ya enggak sih? Nah gimana nih kalau orang kena istidrat, ruginya bagaimana ruginya? Yang pertama, dia akan terus-terusan yang namanya lupa diri. Terus dia bahkan bisa julid sama orang lain. Apaan tuh kamu? Sholat, ngaji, tapi hidupnya susah. Kesian deh loh. Orang kayak gue dong nih. Gue itu jadi bangga dia. Padahal yang namanya kenikmatan, yang namanya suatu karunia yang berupa nikmat atau bencana itu adalah ujian. Jadi orang kaya juga ujian. Jadi orang susah juga ujian, ya nggak coy? Jadi orang jelek ya ujian. Jadi orang cakep ujian. Kenapa kok ketawa? Nggak ikhlas kalau saya cakep. Karena apa di dalam surat Al-Anbiya ayat 89 dinyatakan apa? Surat Al-Anbiya ayat 35 afwan. Bahwasanya kita akan diuji oleh Allah bisarri wal khairi fitnah. Kita akan diuji oleh Allah berupa syarri keburukan, wal khairi kebaikan, anak sukses ujian. Kan kadang-kadang kita suka begitu. Ih subhanallah masuk media sosial. Subhanallah anak aku lulus masuk kuliah ke kampus anu. Yang kagak dapat kesian ibu. Enak banget sih dia dapat anaknya kuliah di situ. Ada dia ngiri. Makanya kita sebagai muslimah yang cantik solihah. Kalau dapat nikmat baca doa aja. Gak usah terlalu diposting-posting ntar orang lain ngiri. Kita dapat nikmat dia jadi nikmat. Kita yang senang dia yang kesal yang dongkol. Ada yang kayak begitu? Bu? Semangat dong. Ibu lagi lapar ya? Ntar masak di rumah. Ini tadi waktu pergi ngaji udah nyetrika belum? Udah nyuci? Udah rapi? Ini bapak ada istrinya di sini? Nah kenapa birinya kagak diajak ngaji? Oh kurang sehat, semoga cepat sembuh ya Pak Haji ya, amin ya robbal. Jadi yang pertama istidrat itu adalah kebinasaan bukan nikmat. Yang kedua apa ruginya orang yang dikedai oleh Allah istidrat? Orang ini akan lupa bahwa itu adalah ujian dari Allah. Bahkan kita suka ngebanding-bandingin, enak ya jadi orang-orang yang ingkar hidupnya enak. Ingat dalam hadis nyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Innal kafir iza amila amlan hasanatan tu'matan fid dunya. Orang yang ingkar sama Allah, orang yang tidak dekat sama Allah, orang yang marah sama Allah, orang yang istilahnya enggak taat sama Allah, jika beramal kebaikan, iza amila amalan hasanatan, berbuat baik, mungkin dia bersedekah, mungkin dia apa, tapi dia jauh dari Allah. Tu'matan fi dunia, dia langsung cash balasannya di dunia. Nih ada orang nih ingkar sama Allah, gak sholat, gak ngaji, tapi mungkin dia sering berbagi. Tapi kok hidupnya enak ya? Kata Allah itu cash balasannya. Nih gitu bu. Walakin fa'amal mu'min adapun orang beriman, iza amila amalan hasanatan jika dia beramal kebaikan pemirsa. Kan kadang nih manusia nauzum jalik ya, kadang suka ngitung, kan aku udah beramal baik. Kan aku udah soleha, soleha menurut kita, belum tentu menurut Allah. Gue tuh udah soleha ya Allah, kenapa seperti ini? Ya Allah, perhitungan amat sama Allah. Jika orang beriman beramal baik, amalan hasanatan, ya dahirulahu hasanati, Allah simpan kebaikannya di akhirat. Jadi gak langsung cash gitu loh. Ibu kalau dikasih duit maunya cash apa disimpan? Terus dijajarin apa dihabisin? Tabung dong. Belanja aja habis. Udah habis minta lagi sama lakinya. Ya. Maka ketika orang beriman itu berbuat baik, ya dakhiru, Allah simpan hasanatihi, kebaikannya fil akhirah, di akhirat. Wa amma yut'imuhu, adapun Allah kasih dia makan, dia kasih rezeki, ya apa? Dari ala ta'atihi, karena dia taat kepada Allah subhanahu. Jadi subhanallah, jangan sampai kita dikasih nikmat sama Allah, tambah jauh sama Allah. Orang kalau dikasih sesuatu harusnya tambah dekat. Ibu ngasih saya sesuatu, saya ngasih ibu sesuatu, kita tambah akrab gak? Harusnya begitu, dikasih tambah jauh ya kesel orang. Ya orang udah dikasih, ada terima kasihnya. Najis deh, begitu, udah gitu mulutnya jelek banget. Lo kenapa gak main sama dia lagi? Males.
Kenapa? Dia tuh yang dikasih, gak terima kasih. Mata melotot, hidungnya gede. Udah kagak ngaji, julid. Na'udzubillahimin. Jadi itulah istidrat, jangan sampai kita istidrat. Dan kedua, kerugiannya jauh dari Allah, jauh dari manusia. Karena yang namanya orang yang solehah, orang yang soleh, orang yang namanya bahasanya dekat sama Allah, pasti Allah sayangin. Nah gimana nih biar kita nggak kena istidrat ya Pak ya. Gimana biar kita tahu itu istidrat atau tidak. Bunda, jawab ngapain? Iya gitu, Bunda. 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 Mau tahu nggak amalannya? Begini, ketika Allah kasih kita nikmat, kita dekat sama Allah, kita tambah taat sama Allah, berarti itu adalah nikmat. Maka sering banget kita dengar teman-teman kita ya, pada baca doa ya, pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah. Maka doanya adalah ketika diberi nikmat nih, wah orang-orang pada kelaparan misalnya, kita bisa berbagi dengan makanan kita ternyata banyak makannya berlimpah. Ya Allah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Kan begitu? Segala puji bagi Allah, dengan nikmat ini biar tambah kesolehan aku. Biar nikmat ini tambah ketakwaan aku. Jadi dengan kita dikasih tambah solehah gitu loh. Ya udah dikasih, kagak solehah, ngomel lagi. Dikasih dikit ngomel, dikasih banyak habis. Lakinya digomelin, anaknya diomelin. Dulu belum punya anak pengen punya anak. Kalau punya anak diomelin. Belum nikah pengen nikah. Udah nikah lakinya dibentak-bentak. Apa itu? Lakinya datang dari kantor bukan disambut. Malah diomelin. Laki orang datang dilembutin. Ada kayak begitu. Pak RT datang. Assalamualaikum Bu Lulung. Waalaikumsalam. Genit banget kan? Ada apa ya Pak RT? Saya mau ketemu sama suaminya, sebentar ya. Sama orang begitu lembut. Bukan lakinya lagi. Lakinya dia di atas. Pak, ada tamu Pak. Ada kayak begitu? Nauzubillah min zalik. Gak boleh kayak begitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikasih nikmat oleh Allah, punya suami, punya istri, punya anak. Gak sih? Punya rumah. Lembutin hati kita. Biar Allah juga lembut sama kita. Biar jangan sampai yang namanya nikmat menjadi nikmat. Ingat, nikmat apa nikmat? Karunia. Nikmat sengsara. Jadi jangan salah huruf. Karena bunda-bunda solihah dan juga ayahanda sering banget kita membaca selawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalannya apa? Selain kita mendapatkan nikmat tadi, dengan nikmat itu kita tambah soleha. Dari malas sholat jadi rajin, dari pelit jadi dermawan, itu namanya orang solihah. Dan yang doa lagi ada dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Bu, Nabi Sulaiman ganteng gak Bu? Kaya gak? Ini ada orang udah gak ganteng gak kaya. Jelek belagu lagi. Gak mau baca doa, nauzubillahimin. Yuk pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah, kita baca doa ini agar kita terhindar dari istidrat, agar kita disayang oleh Allah. Apa yang Allah kasih ternyata tambah cinta kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardoh wadakhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Amin ya robbal. Itu doanya biar kita terhindar dari istri. Jadi nikmat yang Allah kasih adalah karunia, bukan nikmat Allah kasih adalah menjadi nikmat. Surat apakah itu nanti dibuka di rumah? Surat An-Naml ya. Nyatakan surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantu aku untuk dapat bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku juga kepada orang tuaku. Ya kan? Bimbing aku biar beramal soleh kau ridhoi. Jangan sampai lagi beramal soleh gak diridhoi. Masukkan aku ke golongan hamba-hambamu yang soleh. Kan enak, keren. Tadinya pelit jadi dermawan. Kan begitu. Tadinya malas sholat jadi sholat. Kan enak gitu. Ada perubahan gitu loh. Ngaji udah PKK gak ada perubahan. Apa itu PKK Bu Lulung? Pengajian ke sono ke sini. Apa itu PKK? Pengajian kaditu kadieu. Ke orang Sunda. Mudah-mudahan ya yang namanya kita diberikan oleh umur yang husnul khotimah.
Soalnya kalau kita mau belagu-belagu ya orang yang kaya mati. Orang yang miskin, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, ibu lulung, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua. Yaudah ibu mati duluan dah. Saya mah belakangan ikhlas. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekali lagi jangan sampai terkena istidrot, banyak-banyak doa, dekatkan Allah, hanya Allah yang bisa merubah hidup kita. Yang tadinya susah, minta sama Allah, minta nikmat kepada Allah. Dan minta kepada Allah agar kesulitan dihilangkan. Ketika dikasih nikmat, jangan sombong, berbagilah kepada sesama, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Kira-kira ada yang mau nanya nggak ya? Siapa ya? Ada, alhamdulillah. Ya silakan Bunda Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Laila. Bu siapa? Ibu Laila. Oh Laila, berarti lahirnya malam-malam. Laila soalnya. Yang saya mau tanyakan, kenapa ya cobaan hidup itu datang terus menerus? Sinin Bu, mic-nya Bu. Kenapa cobaan hidup itu selalu datang terus menerus? Ya. Padahal dia itu selalu berbuat baik dan selalu rajin ibadah. Ibadah kepada Allah, Ya, gitu. itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, kenapa ya kadang-kadang kita merenung hidup ini kok cobaan gak berhenti-berhentinya. Ini datang baru beres, datang lagi, baru beres, datang lagi. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214, Allah berfirman apa? Am hasibatum antadul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Kamu pikir kamu akan masuk surga dengan gratis? Hello, kan gitu. Jangan kamu kira kamu akan masuk surga tanpa dicoba oleh Allah. Seperti cobaan para nabi, orang soleh terdahulu. Masathumul ba'sa wad-dara, mereka ditimpa dengan cobaan dan ujian, kesengsaraan. Hatta zulzilu, sampai galau. Tahu gak Bu galaunya Bu? Galaunya G6. Galau-galau, gundah gimana gitu guys ya. Hatta zulzilu, galau tuh hatinya. Sampai dia berkata, wahai Allah, kata Nabi. Berkata Nabi dan orang beriman, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kapan ya Allah kok cobaan terus beruntun? Kembali, ya Allah aku sudah ibadah, aku sudah sodako, aku sudah ini. Tapi kenapa masih susah? Yang pertama, itu tanda orang yang soleh. Nabi aja diuji, masa kita enggak? Enak aja. Nabi aja istilahnya diberikan cobaan, masa kita enggak? Katanya kita cinta sama Nabi. Ya cobaannya sama dong sama Nabi, itu yang pertama. Yang kedua, tapi saya sudah dekat sama Allah Bu, gimana? Mungkin kita masih punya salah sama orang tua. Mungkin kita masih salah sama anak, salah sama teman, salah sama sahabat dan belum dimaafkan oleh mereka. Atau mungkin kita belum memaafkan daripada keluarga orang tua kita. Kita punya orang tua nih, bapak sama ibu. Mungkin kita musuhan sama keluarga dari bapak. Belum memaafkan paman kita, belum memaafkan tante kita. Itu yang menjadi penghalang sehingga kebahagiaan itu sulit untuk kita raih. Jadi hablum minallah diberesin, udah beres hablum minanas juga beresin. Kenapa? Itu namanya healing, pembersihan hati. Begitu Kakak Iqbal. Baik, terima kasih Ustadzah Lulung. Saya sama Ustadzah Lulung ini ada kedekatan emosional ya. Iya, bener Ustadzah kalau deket-deket saya pasti emosi terus ya. Oh ya, Enggak tahu ya. aja. Terima kasih Ustadzah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi berkah dan bekas positif untuk kita semua. Sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba perkara dunia yang diinginkannya, padahal ia senantiasa bermaksiat kepada Allah, ketahuilah itu adalah istidraj atau jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan cepat atau lambat pasti jebakan itu akan dibuktikan atau diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan GR dulu kalau sedang dapat nikmat dari Allah, bisa jadi itu adalah istidraj. Kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali bergabung bersama guru-guru kita. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tema besar kita adalah keberkahan di balik nikmat dan ujian. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan kita sebagai makhluk yang lemah dan mudah putus asa, namun sebaliknya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan porsi yang kuat, dengan seharusnya kita menjadi orang dengan kondisi yang tangguh,
Begitu. Dan ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak meminta apapun kepada kita, melainkan Allah meminta agar kita sebagai hambanya memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Hanya itu saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang tadi hadir, Habib Gais Abdurrahman Assegaf, kemudian Ustadz Nur Fadilah dan juga Ustadzah Lulung Ummu Mumtazah terkait dengan ujian ini membawa kita menjadi orang yang semakin tangguh, semakin kuat, namun sekaligus tetap mawas diri terhadap berbagai ujian yang datang menimpa kita, baik itu berupa kesengsaraan maupun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai penghujung acara kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ustadz Nur Fadilah. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ibu, Bapak hadirin hadirat, kita baca Fatihah, mudah-mudahan segala ujian yang Allah berikan senantiasa Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Al-Fatihah biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين صل وسلم على سيدنا محمد الفاتحين لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مدبر دبير ويا ميسر يسير ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير فتيسر بجاه النبي البشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.